Putra, silakan. Izin pimpinan. Ya, silakan. Terima kasih Ibu Pimpinan atas izin Ibu Kapoksi. Tadi malam saya sudah latihan untuk ngomong Komisi 9, tidak Komisi 10. Saudara Agus Duyanto. Saya jadi anggota Jamsostek dan BPJS Kesehatan itu puluhan tahun. Melihat gaji setiap bulan dipotong itu adalah kegiatan yang mengelus dada. Kita kerja tapi dipotong dengan cita-cita bahwa di hari tua nanti ada simpanan, ada pegangan. Saya lihat Anda 15 tahun di Astra ya, sebagai karyawan ya. Berarti dipotong juga setiap bulan. Potong. Dalam konteks itu saya mau mengajak Anda sebagai mantan karyawan yang sama dengan saya yang pernah dipotong gajinya, melihat kasus yang ada di Kejaksaan Agung. Anda sedang bertarung saat ini untuk berada di posisi puncak di BPJS Ketenagakerjaan. Yang mau saya tanyakan adalah, melihat kasus yang ada di Kejaksaan Agung, perasaan Anda tadi sekarang ini nelongso atau punya tekad? Kalau punya tekad, tekadnya itu apa? Ketika nanti sudah ada di posisi puncak. Yang kedua soal peserta informal. Saya terharu juga, saudara masih ingat nelayan, masih ingat petani. Kalau di dapil saya Jakarta Timur ada pengusaha online, informalnya. Mereka saat ini adalah orang-orang yang terdampak ekonomi akibat pandemi COVID-19. Bagaimana rencana saudara itu bisa direalisasikan ketika penghasilan mereka itu ngos-ngosan? Bagaimana setiap bulan mereka bisa bayar iuran? Bagaimana cara merayunya? Tidak cukup dengan hanya agent of change. Tapi tentunya harus ada upaya yang lebih untuk mengajak mereka. Dan yang terakhir, pimpinan mohon izin, terkait dengan big data. Saya juga senang membaca soal big data, tapi saya titipkan big data itu harusnya bisa membaca menjadi profiling dari para peserta. Peserta itu ada karyawan baru, ada karyawan yang mau pensiun. Keinginan dan cita-citanya beda-beda. Tingkat status ekonominya juga beda-beda. Harusnya big data ini sebesar-besarnya diberikan dan ditujukan untuk para karyawan itu dan impian mereka ketika mereka nanti sudah pensiun. Jadi big data itu bukan hanya untuk konsolidasi data, tapi untuk pelayanan dari peserta BPJS Ketenagakerjaan. Saya rasa itu pimpinan, terima kasih atas waktu yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Putra. Sudah semuanya dari fraksi sudah menyampaikan, oleh karena itu langsung Pak Agus, silakan diatur waktunya. Kemudian dari PDI, ya Pak Putra, oh ini sama, dipotong gaji bagaimana dengan ada kasus? Apakah terenyuh atau tekad? Yang pertama, ya kadang-kadang kita terenyuh juga ya, kok sampai hati demikian. Tetapi tekad yang perlu kita bangun adalah bahwa kita mulai dari diri kita sendiri. Biasanya dalam satu kultur, ya, untuk merubah sesuatu, ya, kita akan mulai dengan diri kita sendiri. Setelah itu akan meluas lagi kepada keluarga kita, kepada orang-orang terdekat kita, meluas lagi ya kepada lingkungan di mana kita berada, dan meluas lagi kalau semua orang melakukan hal yang sama seperti itu, ya dengan tekad yang baik, dengan niat yang baik, melakukan sesuatu yang baik, bangsa ini akan menjadi baik. Bangsa yang bagus, kalau sebagian besar mayoritas dari bangsa itu punya value yang bagus dan diterapkan dengan bagus. Buktinya kalau kita di Singapura, kita juga bisa tertib ngantri untuk mencari taksi. Kenapa di Indonesia kadang-kadang kita suka menyerobot? Nah, ini yang perlu dibangun. Dan itu butuh waktu yang lama. Tapi mulai dari diri kita sendiri. Gitu. Nah, kemudian peserta informal. Ya, bagaimana rencana bisa direalisasikan? Bahwa sekarang sudah ada yang namanya perisai. Mohon maaf, saya boleh sebentar dulu. Kok. Bismillah. Sudah ada perisai, tetapi kalau saya ikuti perkembangannya, memang belum optimal. Karena seolah-olah hanya mencari saja.
Ada orang-orang yang dibentuk untuk mencari customer, mencari peserta baru dari sektor informal lewat kelompok-kelompok yang sudah ada. Tetapi dari pengalaman yang sudah saya lakukan, banyak perusahaan-perusahaan yang sebenarnya punya program untuk pengembangan, ya, pengembangan masyarakat. Misalnya seperti tadi pengembangan UKM, kalau itu dilakukan oleh Astra, kemudian pengembangan usaha-usaha yang lain, petani, nelayan, dan sebagainya. Ya, kenapa kita tidak kembangkan riset tadi yang sudah ada tadi, ya, dengan program-program yang seperti itu, berjalan bersama-sama. Buktinya bisa, gitu. Ya, di luar bisa dilakukan seperti itu, sehingga masyarakat tidak merasa hanya punya kewajiban saja untuk ikut membayar iuran, tetapi mereka juga dibantu dalam bekerjanya, dalam mengelola usahanya, dalam melakukan kegiatannya, sehingga ini bisa menjadi satu partnership yang sangat bagus. Usahanya berhasil, sehingga pada saat membayar iuran, dia bisa berkelanjutan. Tidak hanya membayar sekarang, besok nggak bayar lagi, karena nggak punya duit. Tapi karena pondasinya dibangun, ekonominya dibangun, nah ini bisa membuat mereka nanti akan mandiri benar-benar, dan mereka bisa memenuhi kewajibannya, dan karena dari kecil keluarganya juga sudah dilibatkan, sehingga terbiasa dengan jaminan sosial. Sehingga pada saat mereka dewasa, mereka sudah tidak perlu dikejar-kejar lagi untuk itu. Punya kesadaran yang tinggi, dan BPJS Ketenagakerjaan dalam hal ini, ya, sudah berpartner dengan mereka cukup lama. Ini yang perlu dibangun. Memang tidak mudah, tapi pasti bisa.